sekolah dan kepala SMK. Sekitar 440 kepala SMK akan kita ajak untuk menjadi pemimpin perubahan. Dari program ini, kita harapkan kita akan menghasilkan lulusan SMK yang sesuai dengan industri, sesuai dengan dunia kerja, dan bahkan akan lebih banyak lagi yang mampu untuk mandiri sebagai entrepreneur. Oleh karena itu, kami harapkan tahun ini 440 dan tahun depan insya Allah akan lebih banyak lagi kepala SMK yang akan menjadi pemimpin-pemimpin SMK yang memiliki karakter Chief Executive Officer. Saya yakin meskipun dalam keadaan yang berat ini, ketika kepala sekolah atau kepala SMK mampu memimpin institusinya untuk bergerak lincah, agile, fleksibel, inovatif, dan penuh terobosan, solusi pasti akan didapat. Opportunity pasti akan mampu dimanfaatkan. Saya yakin SMK akan mampu keluar dari kesulitan ini bersama dengan industri dan dunia kerja. Link and match. Untuk tampil bersama pada era baru memasuki new normal. Dengan Iya. Iya. Hilang, tidak dilanjut. dan keunggulan untuk gerakan ribuan kepala SMK, CEO Indonesia yang akan memimpin Indonesia menuju masa baru, masa emas Indonesia. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Iya balik, nggih. Kemungkinan ya Pak bikin best practice Pak. Iya. Tapi menarik. Judulnya itu saya tertarik ngono. Pembahasan bertele-tele ora bakal diwaca, ora bakal diperhatikan. Wong best practice Pengalaman baik. Bukan menceritakan semua. Salah satu. Pandemi COVID ini telah men-trigger perubahan menjadi berlipat-lipat kali lebih cepat dari yang semestinya. Industri dan dunia kerja saat ini mungkin sedang dalam keadaan tertekan dan pasti sedang mencari cara untuk tetap survive dan keluar dari kesulitan ini, dan itu akan memicu SDM baru yang dibutuhkan di masa kini dan masa depan. Dan inilah perubahan. SMK, pendidikan vokasi, tidak boleh tertinggal oleh perubahan ini. Link and match itu harus terus dibangun meski di dalam masa pandemi ini. Maka kepala sekolah atau kepala SMK itu menjadi kunci penting untuk memimpin SMK ini tidak tertinggal atau bahkan mungkin menjadi trendsetter perubahan ini. Oleh karena itu, Direktorat Kemitraan dan Penyelesaian Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud di tahun 2020 ini meluncurkan program peningkatan kapasitas manajerial dan kepemimpinan kepala sekolah dan kepala SMK. Sekitar 440 kepala SMK akan kita ajak untuk menjadi pemimpin perubahan. Dari program ini, kita harapkan kita akan menghasilkan lulusan SMK yang sesuai dengan industri, sesuai dengan dunia kerja, dan bahkan akan lebih banyak lagi yang mampu untuk mandiri sebagai entrepreneur. Oleh karena itu, kami harapkan tahun ini 440 dan tahun depan insya Allah akan lebih banyak lagi kepala SMK yang akan menjadi pemimpin-pemimpin SMK yang memiliki karakter Chief Executive Officer. Saya yakin meskipun dalam keadaan yang berat ini, ketika kepala sekolah atau kepala SMK mampu memimpin institusinya untuk bergerak lincah, agile, fleksibel, inovatif, dan penuh terobosan, solusi pasti akan didapatkan. Opportunity pasti akan mampu dimanfaatkan.
Saya yakin SMK akan mampu keluar dari kesulitan ini bersama dengan industri dan dunia kerja, link and match, untuk tampil bersama pada era baru memasuki new normal dengan keunggulan, kesiapan untuk bersaing, dan bahkan kesiapan untuk menginspirasi yang lain untuk bergerak bersama dan maju bersama. Dengan program ini, mari kita sambut kelahiran ratusan atau bahkan ribuan kepala SMK, CEO baru yang akan memajukan Indonesia, yang akan Telkomsel hilang. Alah Pak, kali bener aku wis kadung tekan tengah nggo mobil e. Ngerti ngene aku nggo motor ya. Saya penasaran ngono. Kali bener kaya apa ngono lho. Adek dalane lah wangsule Pak. Sepeda motor dari depan saya, Vario ya. Rekane kan nginggiri wong papasan to. Mah kegriul watu. Pakai aku wedi nek tibane jurang to Pak. Aduh iki tatapane karo aku ya. Pulangnya ngene suwe kok. Nggih. Kata-kata orang menggoda. Wah. Yo mepet. Ini sing mundur. Sing mundur. Saya kan itu dengan saya Pak. Saya kan ini ngalah. Boleh lah. Telkomsel hilang di sini. XL biasanya ning dhuwur gunung iku rata-rata doan. Aku XL ku kosong nek. XL ku kosong iki ora tak copot deh. Aku Telkomsel. Nah, nggih saya ini pakai Telkomsel tok. Bisa. Anu ini keluar masuk. Hilang sinyalnya, tapi Tapi di sini masih stay terus. Nggih. Sama tidak saya keluarkan kan kalau sinyalnya masuk kan dia masuk lagi. Masih persiapan bersetel ke video-video tok. Tapi Mbak Devi meneh admine. Bosnya. Panarto. Apa Pak? Tempur itu desa tertinggi di Jepang. Kayak Dieng. Oh, tapi Nggak setinggi. Ya. Ini tertinggi se Jawa Tengah. Pensias dugi Dieng Pak. Lewat anu Pak, lewat Ngadirjo Pak. Lewat Green Canyon Pak. Lewat Green Canyon. Saya belum pernah. Saya nek pulang ke Sukoharjo pasti menyempatkan dolan rono Pak. Lewat Green Canyon-nya. Jadi kita betul-betul di bawah langit Pak, pemandangan view-nya Pak. Nek moto itu bagus Pak. Kalau di ekspedisi Lewat Ngadirjo lan Jumprit itu bagus view-nya. di anak saya orang pernah di Rena. Istri saya pernah. Nanti nek nginep di tengah di Tambi itu, kebun teh Tambi itu. Ya, Terus besok lanjut nginepnya di Sekunir. Nah. Tambi kemarin di Bali. Kalau Tambi. Udah mau lubur di semua abut. Nggih ya, Pak. Nah, gene kula mriki cecak Pagelaran, Pak. Pagelaran Batang itu kan sekarang dibuka buat wisata. Lah iya, dengan sampean Batang kok.
Nggih. Perbatasan, Pak, perbatasan Pekalongan Batang Pekalongan. Yang dekatnya Pekalongan tuh malah. Warung Asem. Warung asem niku ya, Pak. Iya, Pak. Warung asem. Kok jagung gitu loh. Iya. Kanca kuliah, Pak. Aku zaman sekolah kok ora tau kanu sih. Kancaku lanang kabeh. Aku yo bingung. Bapakku tunggale bingung. Lah aku sing ndi? Lah mbah wong pirang-pirang iku Pak aku. Karena dunia saya laki-laki Pak, Bapak dari kecil tidak pernah kenal dengan anak perempuan. Gak suka Pak kalau bergaul dengan perempuan itu. Arena mainnya ya laki-laki. Mana? Munggah gunung wis biasa Pak, sak grup kan anak 5. Nggih wedoke kok tok Pak. 4 lanang. Ya, tenang saja wis. Ya, rasanya janji malam 1 Muharram itu tidak pernah di rumah, di puncak gunung pokoknya. Kuliah ya kerja masalahnya. Ora kok bermikir golek nganu, yang jangan ora mikir blas. Saya mau kerja sama suami main kerja ya. Ora kok bergagas blas. Lah kenal suami itu saja kenal di acara pameran. Ada di acara pameran furniture. Habis itu 1 tahun enggak pernah ketemu. Ya wis ora gagas blas. Terus ketemu ya biasa kekancan ora ono gagas tembungan jadian apa-apa. Hari ngertine nembok wong tuwa niku. Lah kok sing ditekoni bapak Johan malahan. Lah kowe tenanan kan lho. Tenanan apa, Pak? Lho. Lah kowe biasane kancaku aja lanang ngono. Lho ora arek bocah iku nembung dengan bapak kon. Lho. Lah, jadi jenengan iso nembung aku ki wong jenengan ngomong aku seneng ora tahu deh aku ngono. Dilalah bar ditembung dilamar bar ditembung dilamar wis nentukan hari bapak sedo. Bapak gene adate gen kula kan kalau anak perempuan itu ayahnya meninggal kan kalau mau menikah kan di hadapan jenazah atau menunggu 1 tahun sih Pak. Nah waktu itu ya bojoku tak telepon ora nenggon janen pas di koning Singapura ya wis toh tunggu 1 tahun ya. Ije nyekal adat keluargaku. Ya nek pancen wis ana calone dundang mara omah wis ijab ngono tok wis. Nek ora ana ya ngenteni setahun. Saiki sakmono ya. Anu. Nek ngene iki padha dalan leri jaman dhisik, Pak. Suka leri kan ngeten sih, Pak. Nek saniki kan pun iso nggih sisian. Nek riyen kan mboten iso nggih sisian. Nggih. Harusnya ada yang ngapain Sing aku ngomong karo bojoku nek rono pokoke aja Jumat betul. Ndak anu macet jalannya. mobil Pembicaranya ini ono sekolah Astra barang kok. Kayak ada Mas Arif Astra.
Taruh di jadwal sih sampai jam 12. Lah, makanya nih sosialisasinya ini nanti mungkin ada pembahasan di situ. Uji asesmennya kayak apa? Pas seleksi CV itu Itu udah berapa kali kesini? 2 ini Pak. Kemarin sama ini. Kemarin dari ini. Iya. Saya itu pernah juga malam hari ke sini. Zaman almarhum Pak Muhtarom isi pengajian malam hari. Terus balik sampai sebisi bengi. Kemah Bakti SMK 3 saya prosesnya itu 2 kali di sini. Ican cilik mas ini. Usia berapa? 4 tahun. Masan rawan longsor. Aku pertama kali gini, ini omah memang dukun kabeh ya. Hanya omah ini guru watu kabeh. kepepeten. Sebetulnya kalau mau pemerintah isi suatu sekat temut. Nggih, nah iku. Parkirnya pinggir jalan itu Pak. Ini jalan. Nggih, tidak bisa masuk ke sana sih kalau kita mobil kecil sih bisa. Itu mobil SMK. Nah, di sini pinggir dulu terus kita masuk ke sana ya. Nah, di sini. Google. Nah, sini turunnya sini ya Mbak nanti. Dulu ini nggak bisa. Parkir. Aduh, alhamdulillah sampai. Langsung golek sinyal iki, lek wifi. Ana wifi nih kono, Bu. Langsung nembung wifi. Ini mikrofonnya di bawah, Pak? Tidak apa tak Di bawah itu. Ada sas-sasan ini. Jalan. Sinyalnya ternyata Telkomsel tidak mau di puncak gunung sini. Langsung nembung. Mbak, wifi-nya gimana, Mbak? ada ini ya. Passwordnya Ora anu. Anakku engko tak kirimi foto postingan engko emosi. Tak susul. Ngono.
sing gede ya. Sini ke sini sepi. Nek Nek rame ya. nek sana rame ini ra karuan. Oh, maksudnya sudah tahu. Ya sing enak aku. Ora aku sing enak.
arahan teknis yang merupakan bagian dari kegiatan atau sekuen dari program peningkatan kapabilitas dan manajerial kepala SMK berbasis industri tahun 2020. Bapak Ibu sekalian, perkenankan pada Bapak Ibu sekalian selalu sehat dan selalu bersemangat dalam beraktivitas untuk membawa manfaat bagi sesama. Yang berikutnya, kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri, karena pada pagi hari ini beliau ada kegiatan bersamaan, sehingga beliau menugaskan kami untuk menyapa Bapak Ibu sekalian, dan tentunya nanti berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian tentang program peningkatan kapabilitas dan manajerial kepala SMK berbasis industri tahun 2020. Yang berikutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada tim dari Fakultas Psikologi UGM yang sudah bekerja sama dengan kami menyiapkan program, dan alhamdulillah hari ini sama-sama kita akan ikuti tahap persiapan untuk pelaksanaan asesmen psikologis yang nanti secara teknis akan disampaikan oleh tim dari UGM. Apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus disiapkan kaitannya dengan penyelenggaraan asesmen psikologis, supaya Bapak Ibu sekalian nanti secara tepat gitu ya, kemudian cocok bisa mengikuti program peningkatan kapabilitas dan manajerial kepala SMK berbasis industri tahun 2020. Dan berikutnya perkenankan saya mengulang kembali informasi yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu pada saat sosialisasi. Jadi kami lebih ke arah untuk merefresh Bapak Ibu sekalian, mengingat kembali konsepsi dari program peningkatan kapabilitas dan manajerial kepala SMK berbasis industri tahun 2020. Berikut juga nanti tahapan-tahapan yang akan kita lalui, yang diantaranya adalah satu tahapannya adalah hari ini yang sama-sama kita ikuti. Mohon Mas Arief bisa ditampilkan slide selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, kalau dari sisi tujuan, kemudian juga maksud dari program ini, barangkali dari video tadi yang sudah ditayangkan dan pada waktu sosialisasi juga sudah kami sampaikan. Kita sudah sangat jelas bahwa para kepala SMK ini nanti diharapkan memiliki kapasitas gitu ya, untuk bagaimana membawa sekolah menengah kejuruan Bapak Ibu sekalian, membawa SMK Bapak Ibu sekalian ke era di mana era itu penuh dengan perubahan gitu ya. Kemudian ketidakpastian, kemudian juga ada kondisi yang sangat kompleks, yang tentunya itu semua memerlukan sosok pemimpin yang memiliki jiwa leadership dan entrepreneurship, sehingga tujuan SMK untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri maupun dunia kerja itu bisa terwujud. Ada 4 tahapan yang akan kita laksanakan di dalam program peningkatan kapabilitas dan manajerial kepala SMK berbasis industri, di mana tahap awal ini gitu ya, atau tahap pertama yang akan kita lalui adalah pemetaan calon peserta gitu ya. Kenapa kami menyebutkan pemetaan calon peserta, bukan seleksi Bapak Ibu sekalian? Karena tentunya kita pada posisi bahwa untuk peningkatan kapabilitas dan manajerial kepala SMK, program yang sudah kami susun ini memang memerlukan calon-calon yang diharapkan bisa mengkonsumsi menu yang kami siapkan. Jadi, kalau saya boleh mengilustrasikan bahwa pelatihan ini ibaratnya adalah sebuah menu. Nah, menu ini tentunya akan kita berikan kepada individu-individu yang memiliki kecocokan gitu ya. Karena dari sisi mungkin nanti dari sisi taste atau rasa, kemudian juga tekstur dari makanan dan lain sebagainya,
Kami berharap nanti bisa memilih individu-individu yang sesuai dengan menu yang kami siapkan, sesuai dengan materi-materi pelatihan yang akan dilakukan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Usaha Dunia Industri bekerjasama dengan institusi terkait, gitu ya. Nah, harapannya dengan adanya pemetaan ini nanti kami bisa memilih. Jadi yang pertama tentunya kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini, sudah terpilih untuk mengikuti proses pemetaan calon peserta melalui asesmen psikologis, gitu ya. Jadi 1.000 orang yang kami undang pada kesempatan pagi hari ini, nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan penjelasan teknis bagaimana proses asesmen psikologis yang akan dilakukan oleh mitra kami, oleh kawan-kawan kami dari Fakultas Psikologi UGM. Nah, dari 1.000 peserta yang akan kami ikut sertakan di dalam proses pemetaan calon peserta ini, nanti diharapkan terpilih 440 kepala SMK sebagai peserta program peningkatan kapabilitas dan manajerial kepala SMK berbasis industri tahun 2020. Bagi Bapak Ibu sekalian yang nanti setelah pemetaan itu ternyata belum masuk dalam batch yang di tahun 2020, jangan berkecil hati. Masih ada kesempatan-kesempatan berikutnya di tahun video yang ditayangkan oleh kawan-kawan. Di situ Pak Dirjen sudah memberikan arahan. Nanti harapannya lebih banyak lagi kepala SMK yang kita berikan dukungan, kita berikan fasilitasi untuk menjadi CEO yang akan menjadi pemimpin di masing-masing SMK untuk menyongsong perubahan, gitu ya, untuk menyongsong perubahan yang ada di luar sana. Nah, setelah nanti terpilih 440 kepala SMK sebagai sebagai peserta program pelatihan, maka nanti Bapak Ibu sekalian akan didistribusikan pada lembaga pelatihan yang menjadi mitra dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Usaha Dunia Industri untuk mengikuti serangkaian program, baik program yang dilaksanakan secara daring maupun secara luring, secara online maupun secara offline. Nah, pada tahap awal nanti skema pelatihan itu akan dilakukan secara daring, di mana durasi waktunya adalah 20 hari efektif, gitu ya. Artinya 20 hari kerja, nanti Bapak Ibu sekalian akan mengikuti pelatihan secara daring, kemudian juga nanti akan diikuti dengan program kaitannya dengan pembekalan, gitu ya. Pembekalan ini nanti dilakukan secara tatap muka di kampus, gitu ya. Kami menyebut di kampus karena memang nanti pelatihannya akan dilaksanakan di perguruan tinggi yang memiliki portofolio untuk menyelenggarakan pelatihan bagi calon-calon CEO, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti setelah ada pembekalan dari sisi aspek psikologis, ada kontrak psikologis selama 2 hari dilakukan di kampus, maka nanti akan diikuti dengan program luring atau offline, gitu ya. Offline, di mana program offline yang 40 hari ini nanti aktivitasnya ada yang on campus, kemudian ada yang off campus, atau kemudian juga ada on campus, gitu ya. Jadi nanti secara detail nanti akan kami tayangkan di slide berikutnya. Nah, tujuan dari program ini barangkali tadi sudah saya sampaikan, ya kami berharap nanti Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan nanti diharapkan ketika selesai mengikuti pelatihan bisa menjadi sosok kepala SMK yang memiliki karakter, gitu ya, memiliki karakter, memiliki kompetensi seperti layaknya seorang CEO untuk menyongsong masa depan, tentunya untuk menghantarkan anak-anak kita ke masa depan yang lebih baik. Berikutnya, Mas Arief, slide-nya.
Nah, ini Bapak Ibu sekalian, barangkali untuk proses tadi pemetaan, bahwa proses pemetaan peserta ini nanti akan dilakukan secara daring. Nanti tim teknis, secara teknis nanti akan dijelaskan oleh Bu Indrayanti dan kawan-kawan dari Fakultas Psikologi. Pada posisi nanti untuk asesmen psikologis, Bapak Ibu sekalian nanti akan dipetakan dari sisi CEO readiness dan change readiness. Dua aspek inilah nanti yang akan dipotret oleh kawan-kawan dari psikologi UGM guna memastikan Bapak Ibu sekalian cocok gitu ya, cocok untuk mengkonsumsi menu yang kami siapkan dalam pelatihan atau program peningkatan kapabilitas manajerial kepala SMK berbasis industri tahun 2020 ini. Jadi targetnya nanti terpilih 440 kepala SMK untuk mengikuti pelatihan. Bisa lanjut, Mas Arif? Nah, untuk pembelajaran daring sendiri, Bapak Ibu sekalian, tadi yang 20 hari, di sini ada tahapan-tahapannya, gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa cermati. Jadi nanti ada secara daring itu ada yang pertemuan sinkronus, gitu ya. Artinya tatap muka secara online, namun ada juga nanti komponen pembelajaran yang dilaksanakan secara asinkronus gitu ya. Artinya secara daring namun bukan tatap muka secara daring gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti akan diberikan akses kepada modul-modul, kepada bahan ajar gitu ya, yang harapannya nanti Bapak Ibu sekalian bisa belajar secara mandiri. Tentunya juga nanti yang sinkronus nanti akan secara teknis pasti akan disampaikan, akan diinformasikan kepada Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, kemudian juga di dalam proses pembelajaran daring ini nanti juga Bapak Ibu sekalian juga nanti akan diarahkan bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa mendiagnosa gitu ya, membuat suatu inisiatif awal, suatu ide awal bagaimana untuk membuat proyek pengembangan sekolah gitu ya, membuat proyek pengembangan sekolah, dan diharapkan nanti di dalam proses daring ini sudah keluar output berupa draft awal proyek pengembangan sekolah gitu ya. Namun di dalam proses ini nanti ada mentor yang ditunjuk gitu ya untuk masing-masing kepala SMK gitu ya. Apakah nanti berkelompok atau bertemu secara klasikal dalam satu forum, itu nanti akan diatur secara tersendiri. Ini yang secara daring, penjelasan proses daring tadi yang 20 hari, kemudian lanjut. Nah, ini adalah tahapan berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Setelah daring tadi, maka diikuti dengan kegiatan luring atau secara tatap muka, dimulai dari proses conditioning, itu untuk materi berupa untuk bagaimana mengubah mindset, kemudian membangun trust, membangun cooperation, collaboration, dan set priority. Ini selama 2 hari. Kemudian juga nanti diikuti dengan kegiatan on campus kembali, itu adalah untuk mini MBA program, itu selama 5 hari. Intinya pada 5 hari yang sekuen kedua ini di kampus ini, nanti Bapak Ibu sekalian akan mendalami materi-materi tadi yang sudah diperoleh pada waktu online gitu ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian juga akan diajak begitu ya pada satu proses bagaimana untuk berinteraksi langsung dengan CEO yang memang mereka bergerak di sektor swasta gitu ya, yang harapannya nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Dan ini programnya adalah CEO gitu ya. Jadi di situ nanti ada proses praktek kepemimpinan. Bapak Ibu sekalian akan berinteraksi langsung dengan para CEO yang disiapkan oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan yang menjadi mitra kami di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri. Kemudian tahapan berikutnya adalah project assignment. Jadi untuk
di tahap 3 ini atau di 2 hari tahap 3 untuk yang sekuen di inti dari materi pelatihan itu adalah menyusun rancangan proyek pengembangan sekolah. Itu adalah tindak lanjut dari apa yang sudah didiagnosa, apa yang sudah di draft di dalam program pembelajaran secara daring tadi. Nah, setelah 2 hari dilakukan on campus untuk memfinalkan rancangan proyek pengembangan sekolah, maka Bapak Ibu sekalian nanti akan kembali ke sekolah masing-masing, gitu ya, ke sekolah masing-masing untuk mengimplementasikan rancangan proyek pengembangan sekolah yang sudah disepakati tadi. Gitu ya. Jadi selama 2 hari tadi, selama 2 hari yang sebelumnya itu nanti akan disepakati, akan lakukan mentoring guna memfinalisasi proyek pengembangan sekolah, maka setelahnya adalah 25 hari, harapannya nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengimplementasikan proyek pengembangan sekolah yang sudah disusun atau disepakati bersama dengan para mentor atau coach yang ditunjuk di masing-masing lembaga pelatihan, gitu ya. Nah, tentunya selama 25 hari ini kami yakin kalau terkait pengembangan SMK pasti tidak akan cukup. Namun tentunya ketika menyusun rancangan proyek pengembangan sekolah, kita bisa menetapkan target-target jangka pendek mana yang bisa diraih selama proses implementasi 25 hari. Berikut juga nanti akan menentukan target jangka menengah dan jangka panjang untuk pengembangan SMK masing-masing. Gitu ya. Nah, setelah 25 hari, maka nanti Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan itu akan diundang kembali untuk ke kampus, gitu ya. Diundang lagi untuk ke kampus untuk melakukan ujian tertulis dan seminar laporan proyek pengembangan sekolah, gitu ya. Kalau ujian tertulis lebih ke arah bagaimana untuk menginternalisasi, gitu ya, aspek kognitif, gitu ya, dari materi-materi yang sudah Bapak Ibu terima selama proses pelatihan atau pendidikan dan pelatihan ini. Kemudian kalau seminar laporan proyek perubahan proyek pengembangan sekolah, ini lebih ke arah bagaimana Bapak Ibu sekalian melakukan reporting, gitu ya, melaporkan apa-apa yang sudah dilakukan atas rancangan yang sudah disepakati sebelumnya, gitu ya. Dan nanti 2 aspek inilah yang nanti akan digunakan sebagai dasar bagi lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menilai Bapak Ibu sekalian sejauh mana penguasaan Bapak Ibu sekalian atas materi-materi yang disampaikan, kemudian dibuktikan dengan proyek pengembangan sekolah. Nah, dari sisi persentase untuk kaitannya dengan ujian tertulis itu bobotnya hanya 20% Bapak Ibu sekalian. Jadi di bagian akhir itu yang bobot paling besar adalah di seminar laporan proyek pengembangan sekolah, gitu ya, itu bobotnya 80%, karena disitulah nanti akan tergambarkan, gitu ya, sejauh mana ide Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan pengembangan sekolah dilaksanakan dan apakah target-target jangka pendek yang sudah ditetapkan itu bisa tercapai atau bisa terlaksana. Dan tentunya nanti banyak hal yang akan dipotret pada waktu seminar itu, mungkin juga akan memotret tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bapak Ibu, kemudian juga tentunya keberhasilan-keberhasilan yang dilakukan pada waktu project implementation dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, lanjut. Sepertinya sudah slide saya ya, sudah ya. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka acara pada kesempatan pagi siang hari ini nanti, dan nanti akan dilanjutkan oleh tim dari Fakultas Psikologi UGM untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian proses assessment psikologis yang akan dilakukan. Jadi sebagaimana tadi kami sebutkan di awal, proses assessment ini akan
dilakukan secara daring gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu meninggalkan lokasi Bapak Ibu sekalian, nanti akan diatur bagaimana mekanisme, kemudian jadwal, terus kemudian apa saja yang harus disiapkan. Kami selalu doakan Bapak Ibu sekalian selalu berhasil gitu ya, berhasil. Namun tentunya karena jatah dari program ini hanya 440 gitu ya. Sebenarnya kalau kami diberikan kesempatan ya 1000-1000-nya gitu ya, itu kami harapkan bisa mengikuti pelatihan ini gitu, atau bahkan 1.600 lebih gitu ya peserta yang sudah mendaftar itu kami ikut sertakan gitu. Namun karena memang kuotanya terbatas gitu ya, sehingga kami harus melakukan pemetaan gitu ya, siapa-siapa yang paling tepat untuk mengikuti program ini, dan kami dibantu oleh kawan-kawan dari Fakultas Psikologi UGM guna memastikan bahwa nanti calon peserta pelatihan memang sesuai dengan materi-materi atau menu yang kami siapkan di dalam pelatihan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon nanti disimak dengan baik penjelasan teknis dari Fakultas Psikologi UGM, dan tentunya mohon perkenan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti kegiatan ini secara seksama, dan nanti dalam mengikuti pelatihan mohon Bapak Ibu tetap fokus gitu ya, tetap fokus guna membawa SMK menjadi lebih maju lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada Fakultas Psikologi UGM yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala SMK yang sudah on time untuk bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mbak Devi. Terima kasih Pak Saryadi atas paparan sekaligus pengarahan yang telah disampaikan. Untuk acara selanjutnya adalah pengarahan teknis yang akan disampaikan oleh tim dari Fakultas Psikologi UGM dengan dipandu oleh Bapak Sulistyo Mukti Cahyono. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Mbak Devi. Yang kami hormati Bu Indrayanti dan tim dari Psikologi UGM. Mohon izin Pak Saryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kami mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu Kepala SMK di seluruh Indonesia karena mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan asesmen yang insya Allah akan segera kami laksanakan paling lambat hari Senin minggu depan. Nah, Bapak dan Ibu, tanpa memperpanjang waktu, tadi sudah banyak sekali diberikan penjelasan, informasi, bagaimana dan apa itu diklat yang akan Bapak Ibu laksanakan segera dalam bulan ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggali informasi terkait dengan mekanisme pelaksanaan asesmen psikologi, kemudian apa sih persyaratan untuk Bapak dan Ibu nantinya untuk melaksanakan asesmen ini, kemudian juga terkait dengan pembagian kelompok. Nah, ini kami juga mendapatkan informasi bahwa kami telah memanggil 1.000 orang kepala SMK untuk mendapatkan kesempatan asesmen, tetapi tidak semua itu mengkonfirmasi atau ada yang mengundurkan diri sebagai calon peserta asesmen. Nah, ini nanti kami akan coba mencari pengganti dari peserta yang telah mendaftarkan diri. Jadi sebagai informasi kami mendapatkan calon peserta ini sebesar 1.600 dan kami seleksi menjadi sebesar 1.000. Jadi kami memiliki cadangan sebesar 600-an orang. Nanti akan kita panggil untuk mengisi peserta-peserta yang mengundurkan diri. Nah, untuk kesempatan berikutnya kami persilahkan
dari tim psikologi UGM yang dipimpin oleh Bu Indrayanti untuk menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan, kemudian persyaratan peserta, dan pembagian kelompok. Waktu dan kesempatan kami persilakan Bu Indra. Baik, terima kasih Pak Sulis. Untuk menayangkan ini, nanti kita mohon izin untuk menayangkan. Mau ditayangkan dulu. Mbak Aulia, Bu Indra. dalam. Mohon dibantu Pak Arif. Ya Bapak, bisa langsung ditayangkan. Oh iya, baik Bu Indra. Mohon maaf Pak Ari, apakah saya perlu izin untuk menayangkan karena tombol penayangan dari saya belum berfungsi Pak Ari. Oke, sekarang sudah Bu. Silakan. Oh, oke, baik. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu, ini sedang loading. Baik, apakah tayangan dari saya sudah terlihat dengan jelas? Sudah. Oh, oke. Baik, monggo Bu Indra. Oke, bisa ya. Iya. Memang Oke, sedikit loading Bu selamat. Indra. Oke. Baik, Oke, sampun. baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saryadi atas pembukaannya tadi. Banyak hal yang sudah disampaikan gitu. Artinya mudah-mudahan semuanya menyadari bahwa kita berada dalam satu program yang sama, yaitu pelatihan peningkatan kapabilitas dan manajerial kepala SMK. Jadi sudah here and now gitu dalam bahasa psikologi. Jadi ada rasa ada di sini dan bersama gitu ya. Terima kasih juga Pak Sulis sudah membuka acara ini juga. Terkait dengan briefing teknis asesmen psikologi, hal yang ingin kami sampaikan, yang pertama kami sampaikan selamat ya Bapak Ibu, 1.600 tersaring 1.000, itu cukup luar biasa gitu ya. Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan gitu. Nah, namun demikian kami nanti akan memberikan assessment untuk mengerucutkan menjadi 440. Bukannya itu untuk saingan gitu, enggak ya Bapak Ibu ya. Karena saya yakin pasti Pak Saryadi masih punya program yang lain yang akan yang akan ditujukan buat Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, untuk yang program kali ini target kami dari kementerian ini hanya 440 memang ya. Nah, Bapak Ibu, untuk asesmen psikologis ini sama seperti yang biasa kita lakukan kalau offline ya, Bapak Ibu ya. Ini bedanya hanya kita butuh perangkat daring gitu. Nah, mungkin bisa ke slide selanjutnya ya. Nah, tadi sudah dijelaskan tujuannya untuk peningkatan kapabilitas. Kemudian yang selanjutnya, Mbak Aulia. Nah, untuk jadwal seleksi ini nantinya kita akan terbagi ke dalam 5 batch. 5 batch itu per hari, batch itu artinya hari ya, 1 hari karena pelaksanaan hanya 1 hari. 1 hari itu kita akan running 200 calon. Kemudian dari pukul 7 karena harus verifikasi, kalau tesnya sendiri dimulai dari pukul 8 hingga pukul 6. Namun demikian pukul 6 itu hanya untuk jadwal yang dapat pukul 6 gitu ya, karena nanti setelah pukul 1 jadwalnya akan bervariasi. Nah, ini di hari Senin tanggal 7 September hingga hari Jumat 11 September. Tentu saja nanti di hari Jumat ada penyesuaian untuk waktu ibadah Jumat ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini alur nanti kita pelaksanaan kegiatannya. Yang pertama yang memang harus kita miliki programnya adalah Zoom.
karena nanti computer based test kami itu akan dimasukkan ke dalam Zoom. Jadi Bapak Ibu akan memiliki platform Zoom di perangkatnya masing-masing ya. Nanti kita akan mengundang dengan meeting ID dan password. Kemudian nanti basisnya itu CBT, computer based test, yang kita akan juga berikan akunnya nanti. Kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu akan terbagi ke dalam breakout room, gitu ya. Jadi nanti satu layar komputer itu kapasitas untuk bisa melihat semua peserta itu hanya 15, sehingga kami akan mengisi layar itu dengan 14, sekitar 12 sampai 14 peserta saja, sehingga bisa tercover semuanya di dalam satu layar komputer. Kemudian selanjutnya nanti Bapak Ibu akan menjalani diskusi dan wawancara. Jadi kalau bicara metodenya nanti Bapak Ibu di awal CBT, kemudian diskusi, kemudian setelah diskusi selesai Bapak Ibu tinggal menunggu jadwal untuk wawancara individual di chat room, di room breakout room juga. Jadi secara sistematisnya nanti begitu ya Bapak Ibu. Nanti akan dimulai dengan CBT dulu, dengan computer based test dulu di pagi dari jam 8 tadi itu sampai dengan kurang lebih jam 12 itu akan tes CBT dengan Zoom, dan informasi mengenai alamat website, username dan password serta panduan teknis peserta itu nanti akan kita sampaikan melalui email peserta di hari Jumat ini ya Bapak Ibu sekalian, tanggal 4 September 2020. Kemudian informasi mengenai pembagian batch peserta, apakah mendapatkan batch 1 itu tanggal 7 atau batch terakhir, itu dapat dilihat melalui web UPKM Rabu 2 September 2020. Oke. Nah nanti tampilan CBT-nya seperti itu ya Bapak. Itu ada kotakan kecil computer based test. Nanti Bapak Ibu punya username dan password, kemudian diisikan lalu di login. Selanjutnya, nah ini metodenya. Kemudian selanjutnya, kalau mengenai waktu ya Bapak Ibu ya, kalau bicara waktu tadi, kalau yang CBT itu sampai dengan jam 12 ya. Nah, nanti ketika diskusi itu waktunya kurang lebih 30 menit ya Bapak Ibu, 20 sampai 30 menit. Setelah itu nanti wawancara individualnya sekitar 15 sampai 20 menit juga. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami ini bukan paranormal ya Bapak Ibu. Jadi nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran, perasaan dan sikapnya gitu ya. Nah, ini secara terbuka kepada kami asesor, karena terus terang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Saryadi tadi, kita akan menera terkait dengan CEO readiness dan juga readiness to change. Kalau readiness to change itu artinya kan kesiapan kita ya untuk menghadapi perubahan. Di situ nanti mungkin beberapa hal yang ingin kita konfirmasi terkait dengan kemampuan adaptasi, kemudian kemampuan untuk mengatasi kelemahan diri menjadi keunggulan, kemudian komitmen dan juga pengembangan diri untuk menuju kepada optimum performance. Nah, sedangkan CEO readiness ini bicara karakter Bapak Ibu. Jadi nanti kita juga ingin ngecek apakah Bapak Ibu punya daya inovasi, kemampuan leadership yang mendukung, yang sangat optimum gitu ya. Kemudian punya kemampuan komunikasi yang empatetik atau tidak. Kemudian juga ada networkingnya bagaimana, kolaborasinya bagaimana. Nah, itu hal-hal yang nanti akan kita tera Bapak Ibu sekalian. Itu akan kita tera dengan metode tadi itu, dari menggunakan CBT sampai dengan pukul 12, kemudian dilanjutkan istirahat, lalu jam 1 kita mulai lagi untuk diskusi kelompok. Nanti Bapak Ibu akan berenam di dalam satu kelompok diskusi, berenam. Kemudian setelah diskusi selesai kurang lebih 30 menit tadi, Bapak Ibu akan menunggu giliran untuk mendapatkan waktu wawancara.
Nah, wawancaranya nanti sekitar 15-20 menit, dan itu untuk menggali hal-hal yang tadi saya sampaikan. Dan sifat kami memang paralel tes kami, sehingga saya mohon Bapak Ibu benar-benar apa adanya aja, karena tes-tes kami itu ada beberapa yang menguji konsistensi jawaban, sehingga kalau Bapak Ibu kurang rileks gitu, kurang terbuka gitu, nanti takutnya malah akan mengganggu secara administratif. Kok berbeda ya jawaban yang di sini dengan yang di sana, misalnya kayak gitu. Jadi pesan saya sih untuk persiapan psikologisnya santai aja Bapak Ibu, santai, rileks, sepertinya biasa aja gitu. Dan kalau bisa ya hormon kebahagiaannya ditambah-tambah terus gitu ya. Kalau bagi yang senang pijet ya dipijet biar hormon oksitosinnya tuh aktif gitu kan ya. Jadi biar rasanya nyaman gitu. Bagi yang senang bercanda, artinya tuh hormon kebahagiaannya kita supply dulu gitu ke dalam tubuh gitu kan. Jadi biar nanti mengerjakannya itu rileks gitu Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa aturan umum bagi peserta untuk persiapan ya, karena ini meskipun kita offline ya Bapak Ibu sekalian, pakaian tetap harus formal gitu ya, bukan kaos gitu. Bagi yang mengenakan kerudung, dimohon untuk tidak menggunakan kerudung berbahan kaos gitu ya, artinya tetap formal. Kemudian peralatan yang digunakan Bapak Ibu sekalian, meja kursi dengan latar belakang bersih. Jadi backgroundnya putih seperti saya ini ya Bapak Ibu. Dan berjarak serta memenuhi panduan kesehatan jika dilaksanakan di satu ruangan atau unit kerja atau rumah. Jadi kenapa ada ini? Karena beberapa kan kadang ada yang barengan gitu loh, mau mengerjakannya itu bersama dengan temannya. Nah, kalau bersama dengan yang lain itu mohon protokol kesehatan COVID-nya juga dipatuhi, artinya tetap jaga jarak. Kemudian pastikan proses instalasi digunakan pada platform Windows. Jadi Bapak Ibu mohon maaf bagi yang menggunakan MacBook, mungkin bisa untuk sedikit disimpan dulu komputernya, kemudian bisa pinjam untuk yang platformnya Windows saja. Oke, pastikan juga bahwa audio dan video Zoom meeting masing-masing bisa digunakan dengan baik. Sebaiknya menggunakan earphone atau headphone yang saya gunakan ini. Kemudian tidak menggunakan virtual background ya Bapak Ibu. Sekali lagi backgroundnya putih, seperti yang ada di belakang saya ini. Kemudian pastikan terdapat putih atau sebenarnya bersih boleh sih Bapak Ibu, nggak harus misalnya saya dindingnya rumah saya warnanya soft pink gitu ya, nggak masalah, nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting bersih ya latar belakangnya. Jadi tidak perlu pakai virtual background. Kemudian pastikan terdapat browser yang berfungsi dengan baik untuk mengakses website CBT. Jadi silahkan Bapak Ibu menggunakan browser yang mau menggunakan Chrome atau menggunakan Firefox atau menggunakan apa lagi ya, Opera dan sebagainya, silahkan monggo Bapak Ibu sekalian. Kemudian akses internet. Akses internet untuk kegiatan kali ini kita mohon yang lancar dan stabil ya Bapak Ibu sekalian, karena untuk tadi itu tesnya kan real time dari jam 8 sampai dengan jam 12. Dan stabil minimal di situ 4 GB per 10 MB per second. Jadi itu akses internetnya. Kemudian juga mohon untuk menyediakan kuota internet yang cukup. Ini pengalaman minimal 3 GB Bapak Ibu. Minimal 3 GB untuk mengakses WiFi dari penyedia layanan atau provider yang lancar dan stabil. Selanjutnya, tadi kondisi ruangan, pastikan ruangan yang digunakan untuk tes harus memiliki atau mendapatkan sinar yang terang, karena nanti wajahnya kan harus kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa jangan membelakangi cahaya, tetapi cahaya itu ada di depan kita sehingga itu akan memancar di wajah kita dan tertangkap oleh kamera secara jernih gitu ya. Kemudian meja harus dibersihkan dari barang-barang lain selain laptop, alat tulis, atau pena. Jadi nanti pada waktu verifikasi kita memang akan ngecek di sekeliling Bapak Ibu itu ada apa gitu. Nanti proses verifikasi akan terjadi seperti itu, sehingga nanti mohon Bapak Ibu persiapkan aturan umum bagi peserta ini. Kemudian yang selanjutnya, nah ini terkait dengan anulir dan diskualifikasi. Jadi untuk memastikan pengerjaan tes secara adil dan objektif, maka kami melakukan screening ketat baik sebelum dan ketika berlangsung tes. Peserta yang dinyatakan melanggar aturan atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan kepesertaannya akan dianulir atau didiskualifikasi. Kemudian yang berikutnya,
anulir atau diskualifikasi dikenakan pada peserta yang pertama pada hari H tidak menyiapkan perangkat dan melakukan instalasi sesuai dengan yang ditetapkan. Jadi mohon pengertian Bapak Ibu sekalian, di hari H itu perangkatnya sudah dimasukkan ke dalam komputernya ya, instalasi untuk Zoom, sehingga nanti kita bisa menggunakannya dengan lancar. Jadi mohon untuk diinstal sebelum hari H. Nah, yang berikutnya pada saat pelaksanaan tes media komunikasi atau Zoom meeting, peserta misalnya mati gitu ya Bapak Ibu, baik sengaja atau tidak disengaja, dan peserta tidak merespon atau tidak dapat dihubungi oleh petugas, maka itu bisa dianulir. Artinya begini Bapak Ibu, jadi nanti kami kan pegang telepon Bapak Ibu ya, pegang nomor telepon. Nah, seandainya terputus kontak nih pada waktu penyelenggaraan tes itu, nah, kami akan menelepon Bapak Ibu, sehingga memang diharapkan di dekat Bapak Ibu ada telepon yang bisa kami hubungi sewaktu-waktu ketika terjadi lost contact, gitu ya. Jadi nanti kita akan menghubungi dan kemudian kita akan mencoba membantu mengatasi permasalahannya, kemudian bisa mengikuti tes kembali. Nah, memulai tes sebelum diinstruksikan atau mengerjakan tes tanpa mengikuti tahapan pemeriksaan. Jadi orang yang memulai tes sebelum diinstruksikan atau mengerjakan tes tanpa mengikuti tahapan pemeriksaan itu bisa dikenakan kategori anulir atau diskualifikasi. Yang selanjutnya, peserta tidak dibolehkan mengikuti tes. Jadi kalau namanya anulir itu Bapak Ibu akhirnya nanti tidak diperbolehkan mengikuti tes. Dan yang berikutnya juga penghentian modul tes untuk peserta ketika tes berlangsung. Kemudian juga petugas selalu mengontrol data perilaku peserta melalui server. Jadi mohon relax aja ya Bapak Ibu. Bukan kemudian kita kayak menjadi inspektor gitu. Enggak, cuman ya untuk memastikan standar DICE tes kami itu dilakukan gitu. Jadi nanti silahkan mengikuti instruksi saja, kuncinya itu Bapak Ibu, hanya mengikuti instruksi saja. Nah, ini kondisi luar biasa. Kondisi luar biasa itu kondisi yang tidak dapat terprediksi dan tersiapkan oleh sistem namun menyebabkan pelaksanaan tes berhenti. Suatu ketika kami pernah Bapak Ibu, ketika tes itu Zoom mati semuanya mati, itu berapa waktu itu kita menjalankan tes 900 untuk 900 orang gitu. Jadi mati semua, seluruh Indonesia ikutan mati. Nah, ini kondisi luar biasa Bapak Ibu, sehingga waktu itu kebetulan langsung bisa dikendalikan, sehingga langsung bisa dihubungi semua, server Zoom bisa muncul lagi. Nah, itu langsung lanjut saat itu. Nah, bisa jadi yang terjadi kalau waktu itu kan bareng ya Pak, barengan mati semua. Nah, kalau yang ini kondisi luar biasa terjadi pada person gitu, itu mungkin nanti bisa didiskusikan untuk dilanjutkan atau dilaksanakan tes ulang di lain waktu. Tentu saja nanti dengan term of condition yang berlaku ya Bapak Ibu. Nah, kemudian rundown umumnya ini seperti ini yang tadi saya sampaikan, mulai pukul 7.15 sampai dengan 7.45. Kalau bisa Bapak Ibu udah login dari Zoom ya. Kemudian kita verifikasi datanya. Kemudian 7.45 sampai dengan jam 8 penjelasan umum. Setelah itu jam 8 sampai jam 12 CBT online-nya dimulai. Nah, itu ada keterangan khusus untuk hari Jumat, nanti akan menyesuaikan break jam 11.30. Artinya masih ada beberapa modul di CBT yang belum diselesaikan, nanti akan dilanjutkan setelah istirahat sholat Jumat dan makan siang. Nah, ini hingga kemudian dijadwal kalau yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu 17.45 diharapkan wawancara peserta terakhir di hari itu sudah selesai. Untuk batch 1 area Wita, tes menyesuaikan jam Wita. Jadi yang pada Senin 7 September itu untuk area waktu Indonesia Tengah ya. Nah, ini nanti akan menyesuaikan dimulainya sesuai dengan waktu yang di Wita. Pembagian kelompok batch dapat dilihat di web UPKM pada hari Rabu tanggal 2 September 2020. Jadi besok ya Bapak Ibu bisa dilihat. Bapak Ibu mendapatkan batch berapa? 1, 2, 3, atau 4.
UPKM. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan panduan teknis terkait dengan bagaimana sih mengerjakan tes lewat CBT gitu. Nanti ada beberapa fitur-fitur yang akan kita perlihatkan di dalam manual atau panduan teknis itu. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Nggak susah Bapak Ibu, gampang. Kalau Bapak Ibu pernah ngikutin tes seperti TKDA atau tes yang CBT lainnya ya mirip lah. Artinya tombol-tombolnya ya itu aja gitu ya. Next, kemudian atau previous, atau kita ganti bahasa Indonesia kayaknya lanjut atau kembali atau ragu-ragu kalau misalnya online saya kerjakan nanti. Untuk tes-tes yang sifatnya tidak speed time itu bisa untuk kita isi yang lain dulu, nanti balik lagi ke belakang bisa. Tapi untuk tes yang sifatnya speed test, jadi nanti ada speed test dan ada power test. Kalau yang speed test itu ada waktunya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mengerjakan sesuai dengan waktunya. Tapi yang power test itu sifatnya, kalau power test itu waktunya itu kita boleh fleksibel mau ngerjain dari yang mana dulu. Tapi yang harus diingat ketika itu power test harus selesai semua atau harus diisi semua. Jika tidak diisi semua itu akan mengganggu administrasi. Artinya nanti hasil analisisnya akan menjadi tidak valid ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak valid kan sayang. Jadi tapi kalau untuk speed test tuh nggak harus selesai, nggak apa-apa selagi waktunya masih bisa diselesaikan semuanya. Tapi ketika waktunya sudah habis, udah ikuti waktu yang habis. Jadi nggak usah ngemerungsung, wah saya nggak selesai gitu. Nggak perlu Bapak Ibu, karena itu speed test. Speed test itu memang didesain untuk tidak semuanya harus bisa diselesaikan. Gitu. Nah ini web kami upkm.psikologi.ugm.ac.id. Oke, selanjutnya. Nah itu demikian Pak Sulis, Pak Saryadi. Ini gimana nanti, apa kalau ada yang mau bertanya, ini saya bacanya Q&A-nya dari mana? Ini Pak Buddha Astika minta share materi. Ya, oke. Monggo Pak Sulis. Oh iya. Baik, terima kasih Bu Indrayanti. Jadi memang kondisi Bapak dan Ibu Kepala SMK, kemudian lokasinya itu kan juga bermacam-macam. Itu nanti memang ada hal-hal khusus ya terkait masalah anulir tadi yang sudah kita bahas, yang sudah disampaikan oleh Bu Indrayanti, nanti mungkin juga perlu mendapatkan tanggapan. Nah ini mungkin tanggapan permohonan tanggapan atau pertanyaan yang tadi juga sudah sempat dibaca oleh Bu Indrayanti. Ini ada dua hal utama ini dari Pak Gufron, kemudian ya ada Pak Made Buddha Astika. Ini kan ada dua hal ini. Oh maaf, ini materi ya dari Pak Made, ini dari Bu Purwaningsih dan Pak Sirjanul Gufron. Ini artinya terkait dengan akses internet yang tidak stabil, dan yang kedua adalah permasalahan dengan listrik yang terputus. Ini memang ada daerah yang memiliki kendala masalah sinyal atau ya sinyal internet, dan kemudian atau probabilitas listrik yang terputus itu sangat tinggi. Nah ini bagaimana Bu untuk dua kondisi ini? Apakah termasuk peserta yang dianulir, atau nanti akan mendapatkan perpanjangan waktu, atau mungkin harus hadir ke UGM begitu Bu? Monggo ditanggapi Bu Indrayanti. Jadi kalau untuk yang listrik mati itu, kalau memang namanya listrik mati ya. Listrik mati bisa reschedule. Jadi nanti tinggal disampaikan. Makanya kita akan menghubungi. Kenapa Bapak Ibu? Oh ini listriknya mati. Nah kalau listrik mati kan kita nggak ngerti nanti PLN kapan akan menghidupkan lagi kan nggak. Nah ya udah, berarti udah reschedule aja. Biasanya kan kayak gitu. Tapi kalau yang tadi masalah koneksi, nah memang kita dari awal kita sarankan untuk koneksinya yang stabil. Nah kalau Bapak Ibu pada kondisi yang tidak stabil, tetap buka Zoom, jangan pernah klik matikan ya Bapak Ibu, karena nanti ketika sinyal itu
masuk, itu Zoom-nya tetap akan berproses. Nah, nanti waktu jadi akan mengikuti connect-nya, terus kemudian Bapak Ibu tinggal nanti sampaikan bahwa nanti kan ada yang menghubungi ya Bapak Ibu, kalau koneksinya naik turun Bapak Ibu akan bisa menghubungi langsung ke hotline kami, dan nanti kami pandu gitu, terus kemudian misalnya ini saya mati pukul sekian, nanti kan akan kita catat. Sehingga untuk yang speed test itu yang agak repot, yang speed test ya, karena memang itu berdasarkan waktu. Nah, nanti kita akan pertimbangkan apakah oke, berarti ini tadi terputus di menit kesekian. Berarti ada tambahan sekian menit, atau akan dilakukan dengan menggunakan paralel yang lain gitu. Karena tes yang kami persiapkan kan banyak paralelnya Pak Sulis. Jadi kalau misalnya yang ini terganggu karena tadi koneksi, nah nanti kita akan siapkan tes yang lain baru beliau mengerjakan yang baru tapi seri yang lain gitu. Nanti jadi kayak gitu. Jadi selama ini kami antisipasinya seperti itu. Kalau pengalaman kami, kalau yang koneksinya itu tadi itu naik turun itu, selama Zoom-nya masih dia nyalakan, nanti Zoom-nya akan otomatis nyantol ke jaringan ketika dia connect lagi gitu. Itu udah otomatis. Ya. Tapi kalau yang listrik mati tadi itu yang agak repot memang, karena ya namanya listrik mati, wifi-nya nggak jalan, komunikasi juga terputus, kemungkinan nanti ya itu bisa dilakukan pertimbangan khusus. Nanti mungkin bisa di-reschedule. Iya. Demikian Pak Sulis. Ya, baik. Terima kasih Bu Indrayanti. Nah, ini penjelasan dari Bu Indrayanti itu kan tadi sudah sangat jelas, sudah sangat gamblang ya Bu ya, nanti terkait dengan 5 hari pelaksananya nanti akan kita mulai minggu depan, dilaksanakan selama 5 hari, di mana peserta setiap hari adalah 200 orang, dimulai nanti pukul 8, tetapi pukul 7 waktu Indonesia Barat ini Bu ya, nanti peserta harus sudah siap. Kemudian nanti aplikasi yang digunakan adalah kalau Senin kayaknya khusus Wita Pak Sulis. Yang Senin kan khusus Wita. Enggak kalau Senin. Oke. Kita mengikutin. Kan diinformasikan melalui email masing-masing atau di nomor yang memakai aplikasi WhatsApp begitu Bu ya. Halo Mbak Dewi Okta, monitor. Ya Bu. Iya, nanti melalui kemarin pertimbangannya di web 1.000 peserta. Di web itu untuk waktunya yang hari Senin itu kami plotnya untuk menit dan Wita, karena jumlahnya kemarin kan total dari menit dan Wita itu 176. Jadi kalau mau digabung dengan web, takutnya nanti yang ide. Maksudnya Mbak Dewi, peserta akan tahu itu dari mana email lewat web Ibu tadi sudah disampaikan lewat Ibu bahwa untuk pembagiannya kami berikan besok. Kenapa besok? Karena antisipasi seperti tadi yang kata Pak Sulis, ada beberapa yang confirm dan tidak, jadi mungkin ada kesempatan untuk merubah nama siapa yang tidak dimasukkan, mana yang dimasukkan gitu. Pertimbangannya itu sih tadi Pak. Baik. Jadi nanti akan diinformasikan melalui web UPKM itu ya, upkm.psikologi.ugm.ac.id. Ini saya ingin juga nanti akan, ini nanti juga akan banyak pertanyaan. Ini di mana ini? Saya harus ngeklik apa ini? Harus saya scroll kemana ini? Pak, Ibu, saya tersesat ini di dalam halaman dan seterusnya. Besok baru mulai bisa diakses besok. Untuk daftar. Ini juga saya lihat Q&A ini juga sudah ada yang offsite, ini sudah langsung mengakses ini Bu. Saya khawatir ini malah nanti kita konsentrasi mengikuti penjelasan dari kita ini ya. Ya, mudah-mudahan nanti informasi ini akan dapat diterima dengan baik Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, kemudian ini juga ada pertanyaan ini, apakah ini ada hubungan dengan masa lalu ya, tanda kutip masa lalu ini. Saya ada pertanyaan dari siapa ini? Artinya ada tahun lalu ada tes kepala unggul dan berprestasi ini. Ini sebenarnya program ini langsung saya jawab saja, tidak ada hubungan dengan masa lalu. Jadi ini betul-betul akan mengakses atau menggali potensi individual. Jadi tidak ada hubungan dengan prestasi-prestasi yang
lampau. Jadi nanti kita akan betul-betul buka lembaran baru gitu ceritanya Bapak dan Ibu Kepala SMK. Jadi jangan khawatir, yang penting tadi pesan dari Bu Indrayanti, yang penting rileks, pastikan hari Senin dan seterusnya itu rileks Bapak dan Ibu, dan pastikan juga nanti agendanya kosong, jangan sampai nanti Bapak dan Ibu terganggu oleh tugas-tugas yang lain. Jadi harus memastikan waktunya kosong, kemudian izin dari pimpinan masing-masing bahwa pada jadwal yang telah ditentukan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah sedang melaksanakan asesmen. Saya pikir begitu Bu Indra ya. Jadi memang tidak boleh terganggu ya selama proses asesmen itu ya Bu Indra ya. Iya Pak, harus fokus gitu. Nanti takutnya malah merungsung. Iya betul. Jadi mungkin ini ada hubungannya dengan persyaratan yang Ibu sampaikan tadi itu ya. Berpakaian formal gitu ya, artinya secara pantas itu ya, itu bukan juga menunjukkan bahwa kita siap, kemudian membangun suasana. Iya, menunjukkan suasana, kemudian juga backgroundnya bersih, artinya itu kan juga dari tim Bu Indra kan juga ingin melihat wajah kan gitu ya, melihat peserta, kemudian dipastikan belakangnya itu bersih, artinya memang betul bersih, jadi supaya tidak tim penilainya itu tim asesmen tidak teralihkan ini perhatiannya, itu ada buku bagus di belakang dan seterusnya, atau mungkin ada yang di belakang peserta itu kan juga diharapkan tidak terjadi kan gitu ya Bu ya. Iya. Nah ini ada pertanyaan tentang materi nih Bu. Kira-kira kisi materi apa gitu bagaimana Bu? Mohon Tadi disampaikan. kalau sekilas sebenarnya sudah kami sampaikan. Kalau sekilas tadi sudah kami sampaikan, beberapa aspek yang akan ditera itu tadi terkait dengan kemampuan beradaptasi, kemudian kemampuan untuk mengakui kelemahan untuk menjadi kekuatan gitu, kemudian komitmen diri, kemudian pengembangan diri, motivasi seperti tadi itu yang si readiness to change, dan juga karakter Bapak Ibu kompetensinya terkait dengan kemampuan berpikir inovatif, leadership, kemudian kemampuan komunikasi yang empatetik, kemudian kemampuan networking dan kolaborasi. Nanti yang akan diuji itu Ibu, saya baca kayak Pak Paulus. Nah itu yang akan diuji, dan nanti metodenya yang tadi itu pakai CBT, diskusi dan wawancara. Diskusi itu nanti akan bersama dengan 6 teman lainnya. Jadi mohon Bapak Ibu tadi aspek-aspeknya udah tahu ya yang akan ditera apa. Dan nanti ketika diskusi mohon Bapak Ibu keluarkan semua pengalaman-pengalaman selama ini, kemudian sikap Bapak Ibu terkait dengan sesuatu hal, permasalahan, minat, intensi dan sebagainya, itu keluarin aja semua. Karena terus terang kami kan bukan paranormal ya Bapak Ibu. Jadi kami hanya mencatat respon. Jadi respon yang keluar dari Bapak Ibu sekalian yang kami catat, yang itu yang akan kami analisis. Jadi kalau Bapak Ibu pasif ya dalam tanda kutip gitu, pasif, kami juga kesulitan untuk kemudian mau melakukan telaah analitiknya gimana nih gitu. Meskipun di tes yang lain ada gitu, cuman kan ketika itu didukung dengan beberapa tes yang mengungkap hal yang sama, itu akan lebih kuat nanti pengambilan keputusan kita bahwa oh benar X atau Y ini begini gitu. Ini kan pengambilan keputusan kami menjadi kuat gitu, valid dan reliable. Itu sebenarnya. Kemudian pada waktu wawancara juga ketika kemudian digali dengan pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara itu, Bapak Ibu apa adanya aja, terus terang aja apa adanya. Kemudian kalau pernah punya pengalaman yang mendukung untuk jawaban yang relevan dengan pertanyaan gitu, ya silahkan disampaikan gitu. Karena nanti kami memang agak sedikit menggunakan teknik BEI ya, Behavioral Event Inventory. Jadi asumsi kita pengalaman-pengalaman masa lampau Bapak Ibu dalam mengelola tim, dalam menggerakkan anak buah dan sebagainya, dalam mengelola suatu organisasi itu pasti itu adalah muncul dikarenakan Bapak Ibu punya karakter tertentu gitu. Nah itu mungkin yang akan kita tangkap gitu pada waktu wawancara dan sebagainya. Itu Pak Sulis. Ya seperti itu kalau kami diminta ngasih kisi-kisinya, jadi bukan kisi-kisi kayak sekolah itu ya Bu ya. Bab 1 poin A, B, C gitu nggak bisa.
plus jawabannya Bu, jangan-jangan Bu. Iya, iya ya. Jawabannya. Iya. Kalau jawabnya gini nanti nilainya 5 loh. Kalau jawabannya Nah, gini iya. nilainya 4. Iya, iya. Baik. Oke, jadi pada prinsipnya nanti kita akan bagi peserta ya nanti mulai besok gitu ya Bu ya. Nanti kita akan informasikan melalui web UPKM, web UPKM. Nanti juga kami juga akan sediakan tim yang akan membantu Bapak dan Ibu Kepala Sekolah bila mana ada kesulitan dalam mengakses informasi. Juga mungkin kami juga akan membuat grup-grup untuk berkomunikasi selama proses persiapan dan proses pelaksanaan untuk asesmen ini. Nanti kami juga akan bantu. Nanti dari tim Bu Indra juga akan menyediakan tim untuk menjawab segala macam kesulitan. Dan jangan lupa ini untuk Bapak dan Ibu Kepala SMK untuk selalu siap ya, siap sedia, artinya ponselnya jangan sampai jauh-jauh dari ponsel lah, intinya seperti itu. Kemudian pastikan juga selalu siap untuk mengakses email pribadi masing-masing, dan itu dipastikan email yang aktif, bukan email istri atau email suami atau email anaknya begitu ya. Jadi pastikan email pribadi yang sering diakses dan aktif. Kami persilakan Bapak dan Ibu jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami masih membuka kesempatan terkait dengan proses pelaksanaan asesmen ini. Kami persilakan. Ini pertanyaannya ini. Tadi ada yang nanya ini. Pak Sulis ada yang nanya, mungkin perlu saya jawab ya. Nanti daripada keliru. Yang mengenai speed test. Ada Bapak yang bertanya mengenai speed test. Itu sebaiknya saya ngerjainnya acak atau urut ya Bu. Nah kalau speed test itu lebih baik urut. Ya kan? Jadi urut. Jadi satu persatu dari nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi tidak diacak. Gitu Bapak Ibu ya. Nanti kalau yang power test ya acak boleh karena dikasih waktu misalnya 30 menit untuk mengerjakan atau 15 menit untuk mengerjakan, itu bebas mau dari nomor yang mana. Nanti di fitur CBT-nya udah kelihatan, oh nomor sekian belum saya kerjakan nih, nanti saya klik nomor itu, ini belum saya kerjakan, itu kelihatan. Nanti fiturnya akan dijelaskan pada waktu panduan teknis. Di yang bisa diakses itu. Oke, gitu. Dan tadi yang masalah ponsel ya kalau bisa ini ya memang khusus hanya untuk ke kami gitu. Jadi kalau yang lain notifikasinya mungkin mati-matiin dulu kali ya Pak Sulis ya. Iya. Karena kan takutnya yang nelpon orang lain gitu kan, yang nelpon ternyata malah justru mengganggu pelaksanaan tes kan, kasihan. Iya betul. Gitu. Oke. Baik. Jadi ini nanti informasi juga untuk Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, ini adalah tesnya adalah online. Jadi tidak di luar jaringan ya. Jadi ini adalah tes online, jadi tidak mungkin dilaksanakan offline. Kemudian juga terkait dengan waktu ya, nanti kita akan informasikan ya Bu Indra ya, nanti terkait dengan waktu pelaksanaan ini kapan, apakah misalnya tertulis 07.00 itu WIB atau WITA dan seterusnya, itu nanti akan kami informasikan secara jelas di dalam pengumuman yang akan kami sebarluaskan melalui web ataupun WA personal atau WA grup atau melalui email. Begitu ya Bu Indra ya. Iya Pak Sulis. Oke. Iya. Nanti jangan khawatir karena nanti kami ketika verifikasi akan memastikan bahwa laptop atau komputer Bapak Ibu sinkronis dengan waktu saat itu. Jadi memang harus disinkronisasi. Takutnya nanti kemarin kan ada beberapa kasus beberapa waktu yang lalu ketika awal-awal kita pakai daring itu ada yang saya kehabisan waktu gitu kan, ternyata pakai Vita. Padahal kondisinya kita WIB dia kehabisan waktu ya kayak gitu. Jadi kita nanti akan sinkronis waktunya di awal pada waktu verifikasi. Jadi Bapak Ibu pokoknya modalnya tenang aja lah. Pokoknya modalnya tenang, santai, relax gitu aja. Oke, baik. Untuk Webex kita pagi hari ini itu nanti juga akan ditayangkan di di YouTube, dan itu bisa disaksikan kembali jika Bapak dan Ibu Kepala SMK mungkin ada
ketinggalan beberapa detik atau beberapa sesi terkait dengan pertemuan kita pagi ini, itu bisa nanti diakses kembali. Saya pikir itu ya tanya jawab kita untuk pagi hari ini. Terima kasih atas waktu dari Bu Indra untuk memberikan penjelasan, sekaligus untuk memberikan jawaban kepada dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Bapak dan Ibu Kepala SMK calon peserta asesmen kita. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Mbak Devi. Kami persilakan Mbak Devi. Ya, terima kasih Pak Sulis, Bu Indrayanti, serta tim dari Mbak Devi. Mbak Devi, mau izin sebentar ini, nanti takutnya nanti keliru. Ini tiba-tiba ada yang nanya apakah di lembarnya nanti dikasih tahu soalnya itu speed atau power. Enggak ya Bapak Ibu, tidak ada, tapi dari waktu sudah kelihatan bahwa kalau itu speed test itu waktunya pendek-pendek. Kalau artinya terus di fiturnya juga kita udah otomatis nggak bisa buka sebelumnya gitu. Kalau otomatis kita nggak bisa buka sebelumnya, ini berarti speed nih, harus konsentrasi nih kan gitu. Tapi kalau yang ini takutnya nggak keliru. Makasih Mbak Devi. Iya, terima kasih Bu Indrayanti. Bu, mohon izin jika presentasi ini boleh di-share atau tidak ya Bu ya, untuk mungkin bisa dibaca kembali oleh para peserta, calon peserta. Kalau untuk presentasinya silahkan aja, tapi nanti sebenarnya pada waktu di web itu nanti akan ada secara lebih detail ada. Iya, soalnya akan bisa diakses lewat web. Iya. Soalnya kami lihat banyak yang minta untuk presentasinya, Bu. Iya. Ya baik Ibu, terima kasih untuk Bu Indrayanti serta tim dari Fakultas Psikologi UGM serta Pak Sulis dan Pak Saryadi yang telah berkesempatan pada pagi hari ini untuk menyampaikan beberapa pengarahan terkait dengan program peningkatan kapabilitas dan manajerial untuk kepala SMK berbasis industri tahun 2020. Untuk itu demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan bergabung serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, kami dari panitia mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sulis. Bu Indra, Pak Taufik, dan teman-teman semua dari EM.